Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari yang Kau beri, kami boleh ada dan bisa menjalani sampai hari ini. Kini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon ya Roh Kudus terangi dan tuntun kami, agar kami mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan kita terambil dari Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita saat ini. Bapak Ibu, tema kita adalah rawatlah pernikahanmu. Rawatlah pernikahanmu. Itulah tema kita. Bapak Ibu, orang kalau sudah jatuh cinta, seketika itu hatinya seperti permen nano-nano, ramai rasanya. Ya, ada lagunya ya. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Nah, itulah ya gambaran orang jatuh cinta, ramai rasanya ya. Nah, di sisi lainnya ada sebuah rumah tangga yang begitu bahagia, sampai sudah punya banyak ya cucunya, harmonis lagi di masa tua mereka, sungguh indah. Mengapa? Apakah karena jatuh cinta? Bukan. Jawabannya karena mereka terus-menerus merawat, memelihara cinta yang ada. Saudara, jatuh cinta itu gampang, tetapi merawat cinta itu susah sekali. Perlu waktu seumur hidup. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Mengapa? Ya, jatuh cinta itu terasa mudah. Karena saat itu masing-masing pasangan dibutakan, dibisukan dan ditulikan tentang keburukan dan kekurangan pasangannya. Tetapi saat memasuki dan menjalani rumah tangga, tak ada lagi yang bisa ditutupi. Ya kan? Baru kita tahu bahwa rupanya pasangan kita suka ngorok rupanya. Bahwa mungkin ya dulu kita tidak tahu. Rupanya hidupnya tidak rapih, tidak bersih, atau selebor sukanya ya. Bahkan pemarah, bahkan kita tahu rupanya egois sekali ya. Nah, artinya seiring waktu dan proses hidup, semua belang kedok, rahasia dan keburukan pasangan kita tersingkap dan terungkap. Disinilah letak perbedaan jatuh cinta dengan merawat cinta. Tentu untuk ada pada tahap kebahagiaan hingga sampai masa tua, sampai maut memisahkan, itu tidak terjadi instan dan tidak otomatis. Itu harus diupayakan, harus sungguh-sungguh diciptakan, butuh pengorbanan ya. Dan namanya saja merawat cinta ya. Nah, apalagi tantangannya sangat terasa di saat-saat pandemi COVID-19 ini kan, dimana tadinya kita ya mungkin sibuk di luar ya, di rumah cuma sebentar. Sekarang kita harus semua kumpul di rumah ya sampai berbulan-bulan. Kalau ada masalah sekecil apapun bisa ya menjadi besar ya. Kalau tidak bisa merawat cinta, pasti menimbulkan pertengkaran. Kalau tidak bisa menahan sabar, ya bisa saja berantem, bisa ada KDRT, bahkan bisa sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, bisa sampai kepada perceraian. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi masalah. Maka pentingnya tema ini supaya kita sungguh-sungguh merawat cinta. Nah, pertanyaannya bagaimana kita merawat cinta, apalagi di tengah situasi sekarang ini? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, melalui firman Tuhan ini, untuk merawat cinta hendaknya setiap pasangan mengarahkan dan memusatkan seluruh kehidupan pernikahan mereka kepada cinta itu sendiri, yakni kepada Tuhan. Ya. Kitab Kidung Agung ditulis Salomo dengan gaya bahasa sastra kuno Timur Tengah tentang sebuah hubungan atau relationship yang dalam dan intim antara Tuhan dengan umatnya.
Jadi kalau dikatakan arahkan seluruh hidup kita kepada cinta itu, maksudnya arahkan hidup kita kepada Tuhan yang sudah menaruh cinta itu dan yang adalah sesungguhnya sang cinta itu sendiri. Kita bisa baca itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Dikatakan Allah itu adalah kasih. Kenapa? Karena kalau kita memandang dan memusatkan persoalan rumah tangga kita kepada suami kita, pada istri kita, atau pada anak-anak kita, maka kita akan kecewa. Kita akan putus asa yang ujung-ujungnya menimbulkan pertengkaran. Bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bisa sampai pada perpisahan bahkan perceraian. Mengapa? Karena cinta pasangan kita, baik itu suami, istri, anak-anak kita terbatas, bahkan rapuh ya sementara. Tetapi Tuhan yang adalah sang cinta itu, yang digambarkan oleh Kidung Agung di atas yang kita baca tadi, itu tidak terbatas, tidak akan pernah habis cintanya dan tidak akan pernah rapuh. Mengapa? Karena ayat 6c dikatakan cintanya itu kuat seperti maut. Ini bicara kekuatan cinta. Ayat 6d dan e berkata kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Ini bicara tentang apa? Gairah, semangat, kekuatan di dalam terus hidup ya. Dan di dalam ayat 7a dan b dikatakan air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ini bicara tentang apa? Ketahanan cinta. Jadi semua bisa berlalu tapi cinta tetap ada ya. Cinta sungguh-sungguh akan kokoh, akan bertahan. Dan ayat 7c berkata sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ini bicara tentang nilai, harga, kemuliaan dan kehormatan cinta. Cinta tidak bisa dibeli. Cinta tidak bisa ya digadaikan dengan apapun juga, karena dia bernilai, dia berharga dan mulia. Artinya jika kita ingin rumah tangga kita terawat dan terpelihara, sekalipun ada di tengah kesulitan dan persoalan, maka hendaknya masing-masing pasangan mengarahkan dan memusatkan seluruh kehidupan pernikahan mereka kepada sang cinta itu atau sang kasih, yakni Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, takutlah akan Tuhan dan andalkanlah Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, termasuk rumah tangga, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 127 ayat 1. Serta ingatlah, ketika kita ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan bilang ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ya, Ibrani 12 ayat 3. Dan kata Yesus, tinggallah di dalam kasihku atau cintaku. Yohanes 15 ayat 9. Karena itu, hal kedua yang harus setiap pasangan lakukan adalah di ayat 6a. Apa itu? Hendaknya masing-masing pasangan menaruh cinta itu seperti meterai di hatinya dan seperti meterai di lengannya. Ya, ayat 6 berkata, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Nah, menaruh cinta seperti meterai di hatinya maksudnya adalah jangan biarkan masalah menguasai, mendikte, dan mengikat hatimu. Jangan biarkan dendam, kebencian, sakit hati, kekecewaan, akar pahit menguasai hatimu. Tetapi biarlah cinta, kasih, maaf, pengampunan, belas kasihan, damai, sejahtera, dan berkat mengikat, memenuhi, menguasai, dan mengendalikan kehidupanmu. Itulah arti dari taruhlah cinta seperti meterai di hatimu. Kemudian menaruh cinta seperti meterai di lengannya, maksudnya adalah biarlah cinta itu dibuktikan, ditampakkan, dan dikerjakan dengan tindakan-tindakan nyata, baik kepada pasangan kita maupun kepada anak-anak kita. Lakukanlah 3 hal sederhana. Berkatalah tolong jika kita ingin memohon dan mengharapkan sesuatu. Berkatalah juga terima kasih apabila pasangan kita telah berbuat sesuatu yang baik untuk kita. Dan berkatalah maaf apabila terjadi kesalahpahaman, kekeliruan, dan masalah. Dan ini hanya bisa dilakukan apabila ada yang mau mengalah untuk sesuatu hal yang utama dan yang terpenting dan kekal sifatnya. Apa itu? Yaitu cinta itu sendiri. Maka segala hal yang kita lakukan atas dasar cinta akan kembali juga hasilnya kepada kita. Apa? Itulah cinta juga. Maka sikap kita sebagai suami, sebagai istri, dan juga anak-anak
Mari kita bersikap sebagaimana Kolose 3 ayat 23. Perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ingat bahwa sesungguhnya pernikahan dan rumah tangga Kristen itu adalah tipologis atau gambaran dari hubungan Kristus dengan jemaatnya. Karena itu bertanggung jawablah dan rawatlah pernikahanmu dengan cinta. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin.